Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Sesi. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari mapel ekonomi Islam tentang sebab perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.2 dan KD 4.2, memahami pemikiran ekonomi Islam dan melakukan identifikasi pemikiran tokoh ekonomi Islam. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah kita akan mempelajari tentang perekonomian Arab pra-Islam agar siswa dapat memahami perekonomian pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafatur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, dan pada masa Abbasiyah, serta pemikiran para tokoh klasik tentang ekonomi. Materi ini akan kita bagi menjadi 4 kali pertemuan, 3 untuk materi dan 1 pertemuan untuk ulangan. Untuk video kali ini kita akan mempelajari 2 bab, yaitu tentang perekonomian Arab pra-Islam dan praktek ekonomi pada masa Nabi Muhammad. Melacak pemikiran ekonomi Islam berangkat dari Plato atau Socrates, Aristoteles, kita mengenai ekonomi. Ekonomi ialah perubahan masyarakat tradisional ke modern. Instrumen ekonomi adalah produksi, bukan uang. Uang sama dengan ayam betina yang tidak bertelur, sehingga dalam ekonomi tidak perlu adanya bunga. Nah, di sini pandangan pemikiran ekonomi Islam. Ekonom Muslim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam suatu ilmu yang membahas tata cara memenuhi kebutuhan manusia dengan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang tersedia secara optimal dan pendistribusiannya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam definisi ini tergantung ajaran Islam sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi, sehingga setiap aktivitas dan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia harus sesuai dengan ajaran Islam. Di sini ada pandangan pemikiran ekonomi Islam ya. Inti dari ini adalah bahwa yang menjadi permasalahan ekonomi menurut Islam adalah bukan bukan kurangnya sumber daya ekonomi, tetapi karena kurangnya pemanfaatan sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, faktor kemajuan ekonomi itu bukan karena faktor produksi atau sumber-sumber ekonomi, tetapi yang menjadi faktor utama adalah perkembangan ekonominya itu adalah manusia itu sendiri. Manusialah faktor utama perkembangan ekonomi. Sehingga dalam Islam begitu serius memperhatikan sumber daya manusia, mengarahkannya dan memberikan petunjuk yang begitu lengkap agar mereka dapat hidup bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Di sini kalian bisa melihat perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan juga ilmu ekonomi Islam ya. Di sini ada dari masalah ekonomi, dari manusianya, dari agama, sehingga tujuan. Sekarang kita akan bahas tradisi dan praktek ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi beliau dilakukan selama 2 periode, yaitu masa sebelum kenabian dan masa setelah beliau menjadi nabi. Ketika sebelum menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang. Setelah menjadi nabi, beliau sebagai negara dan di sana ia membuat kebijakan kenegaraan. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad, kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Kalian bisa baca dan kalian bisa rangkum. Nah, kemudian ada Baitul Mal, salah satu kebijakan ekonomi yang beliau buat ketika beliau menjadi kepala negara, di mana beliau mengatur pemasukan negara melalui haraj, melalui zakat, melalui khums, melalui jizyah dan penerimaan lainnya. Kemudian untuk pengeluaran negara beliau membaginya menjadi 5 poin, yaitu penyebaran Islam, pertahanan dan keamanan,
pembangunan infrastruktur, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta penyediaan fasilitas layanan secara sosial. Nah, dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan yang beliau lakukan adalah ada di sini ya. Penyebaran Islam, pendapatan meningkat, serta pendapatan nasional meningkat secara keseluruhan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang perekonomian pada zaman Nabi. Sekarang kita akan mempelajari perekonomian pada masa Khulafatur Rasyidin, pada masa sahabat Nabi. Di sini menjadi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, masing-masing sahabat Nabi ini memerintah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dari masa pemerintahan masing-masing sahabat Nabi ini berbeda-beda kebijakan yang diambil. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yang dilakukan ialah pembagian tanah taklukan, pengambilan alih tanah orang yang murtad, pembagian harta baitul mal, implikasi ekonomi. Kalian bisa baca di situ. Kemudian untuk masa pemerintahan Umar bin Khattab sendiri kebijakannya juga beda. Di sini ada 4 kebijakan melalui kepemilikan tanah, zakat, urs, dan mata uang. Sedangkan untuk masa pemerintahan Utsman bin Affan, kebijakan ekonomi dan juga ada kebijakan lain yang ia ambil. Dari kebijakan ekonomi, ia melakukan pengembangan sumber daya alam melalui pembuatan saluran air, pembangunan jalan, pembentukan organisasi kepolisian, membangun armada laut. Sedangkan kebijakan lainnya mempertahankan sistem pemberian bantuan, pengelolaan zakat, terdapat pendelegasian kewenangan menaksir harta yang disakati kepada pemiliknya masing-masing. Sedangkan untuk pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini juga berbeda dengan sahabat Nabi yang lainnya. Kebijakan ekonominya memerintah para penjabat korupsi, membuka lahan kembali perkebunan, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Umar bin Khattab, serta pendistribusian harta baitul mal. Nah, sekian dari Bu Ima. Materi ini akan Bu Ima lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.